Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa fahman wasi'an, rizqan wasi'an, halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah ya. Minggu lalu sama Ustadz Silmi ya? Iya Ustaz. Sampai berapa minggu lalu? Sampai al-jahlu ya, al-ilmu wal-jahlu ya. Istilah-istilah ya. Benar sampai situ, sampai al-jahlu wal-ilmu gitu ya. Belum Ustadz, baru hukum 7 ya kemarin terakhir. Yang Nah, baru sampai situ. Sekarang baru mau masuk ke situ Ustadz kalau oh, sekarang baru bawa masuk wal-fiqhu ya. iya. Oh, baik, silakan buka kitabnya. Kalau dari info Ustadz Silmi, sekarang itu wal-fiqhu wal-ilmu. Wal-fiqhu bima'na syakni al-khassu minal ilm. Itu info dari Ustadz Silmi. Baik, kita mulai ya. Hari ini insya Allah nggak banyak nulis, tapi banyak mikir. Udah nggak banyak nulis lagi kita. Kalau kemarin-kemarin kan karena awal-awal dan ada beberapa yang nggak ada di kitab, di warakat, jadi kita ambil dari kitab mereka. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال والفقه بالمعنى الشرعي, dan fiqh itu makna syar'inya akhassu minal ilm, lebih khusus daripada ilmu. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kok fikih itu lebih khusus dari ilmu? Karena fikih itu adalah ilmu dan tidak semua ilmu itu adalah fikih. Kang Salim itu laki-laki dan tidak semua laki-laki bernama Kang Salim. Ini mantek. Ini sedikit praktek mantek Kang Salim. Maka di sini dijelaskan fikih itu adalah lebih khusus daripada ilmu. Karena tidak semua ilmu adalah fikih. Nah, itu maksudnya ya. Lisudqil ilmi bin nahwi wa ghairi. Karena luasnya ataupun cakupannya ilmu itu bisa mencakup nahwu dan selainnya. Fakullu fiqhin ilmu. Maka semua fikih itu adalah suatu ilmu. Walaysa kullu ilmin fiqhan. Dan tidak semua ilmu itu bisa kita bilang fikih. Jadi fikih itu merupakan bagian dari ilmu. Wal ilmu, dan apa definisi dari ilmu? Dikatakan seorang itu berilmu apa? Ma'rifatul ma'lum, mengetahui suatu perkara. Ai idraku ma min sya'nihi an yu'lama, yakni menemukan apa-apa dari suatu keadaan perkara untuk diketahui. Alama huwa bihi fil waqi', sesuai dengan kenyataannya. Itu ilmu. Ilmu itu ma'rifatul ma'lum alama huwa bihi fil waqi', mengetahui suatu keadaan sesuai dengan keadaannya atau kenyataannya. Bisa saya bilang Jakarta itu ada di Pulau Jawa.
Nah, berarti ilmu saya itu udah betul. Udah tepat ilmu saya. Karena mengetahui keadaan sesuai kenyataan. Misal saya bilang, yang hadir hari ini baru berapa orang ini 21 dengan saya. Nah, itu berarti ilmunya betul. Karena sesuai dengan kenyataan. Baik. Ustaz, apa pula kita belajar ilmu lah, kita belajar definisi jahlu lah, kita belajar definisi syak, kita belajar definisi nazar. Apa maksudnya ini Ustaz? Ini udah masuk ke dalam bagian bab-bab usul fikih kah atau belum Ustaz? Jawabnya belum. Jadi Muhammad Zaki Saifur Rahman, panjang banget nama antum, Masya Allah. Jadi Zaki, kita belum masuk ke dalam bab-babnya usul fikih belum. Ini masih mukadimah. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa Ustaz? Kok masih berkutat dengan beberapa istilah ini? Maka Syekh Ali Jum'ah pun menjawab, istilah dalam ilmu usul fikih itu ada banyak sekali. Ada banyak. Adapun oleh Imam Haramain mengambil beberapa sahaja untuk memberi wanti-wanti kepada kita. Siapkanlah akal dan otakmu, nanti ke depan itu akan ada banyak istilah-istilah lain. Dan seorang ahli usul fikih, ketika dia memahami suatu masalah, itu harus betul-betul detail. Kami ulangi, Zaki, jangan ngantuk, Zaki. Ahli usuli nggak ada yang ngantuk. Kalau ngantuk nanti hukumnya beda. Harusnya sunnah malah dibilang makruh nanti. Seorang ahli usuli, dia akan sangat-sangat cermat dalam memahami suatu istilah. Baik, jadi ada banyak istilah di depan, dan ini hanya beberapa saja. Zaki, umur antum berapa sekarang? 19 Ustaz. 19. Kalau Ustadz bilang umur Zaki 20, itu suatu ilmu bukan? Bukanlah. Bukan. Kenapa? Karena nggak sesuai kenyataannya. Tapi ketika Ustadz bilang Zaki itu umurnya 20, maka itu sesuai dengan kenyataan. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa bihi fil waqi'. Mengetahui suatu perkara keadaan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sesuai dengan kenyataan. Ka'idrakil insan bi annahu hayawanun natiq. Seperti kita mengetahui bahwasannya manusia itu adalah hewan natiq, hewan yang bisa untuk berbicara. Nah, kebalikan daripada ilmu wal jahlu. Wal jahlu tasawwur syai' ai idrakuhu. Yani kita menggambarkan suatu keadaan, tasawur itu kita bayangkan, kita gambarkan, kita pikirkan suatu keadaan. Ala khilaf ma huwa bihi fil waqi'. Berbeda dengan kenyataannya. Maka kebodohan itu apabila ada seseorang menggambarkan, memvisualisasikan, menjelaskan suatu keadaan tidak seperti kenyataannya. Itu namanya kebodohan. Wal jahlu tasawwur syai' ala khilafi ma huwa bihi fil waqi'. Kita gambarkan suatu keadaan tidak sesuai dengan kenyataannya. Seperti Ustaz bilang kayak tadi, Zaki itu umurnya 21 tahun. Nah, itu suatu kebodohan. Ka'idrakil falasifati annal alama wa huwa ma siwa Allah ta'ala gadim. Bagaimana pemahaman orang-orang filsafat di situ bahwa segala perkara selain Allah sifatnya qadim. Ma siwa Allah ta'ala gadimun. Nggak bisa, nggak mungkin itu. Yang qadim itu hanya Allah Ta'ala. Wa ba'duhum wasafa hadzal jahla bil murakkab. Dan sebagian lagi ada yang menamakan kebodohan ini merupakan kebodohan yang murakkab, tersusun kebodohannya. Jahil murakkab. Wa ja'ala al-basit adaman ilmi bisyai'. Dan ada juga yang menjadikan definisi jahil basit, jahil yang tidak terlalu parah. Yakni adaman ilmi bisyai'. Adaman ilmi bisyai' artinya apa? Tidak memiliki ilmu terhadap sesuatu. Kalau saya tanya Zaki, ya.
penulis ataupun penyusun kitab warakat itu siapa? Nggak tahu, Ustaz. Nah, itu namanya jahil batin, bukan jahil murakab. Karena jahil murakab itu udah salah tapi sok benar. Itu jahil murakab. Ka'adami ilmina bima tahtal ardin. Sebagaimana ketidakadaan ilmu kita atas apa-apa yang ada di bawah bumi. Wa bima fi butunil bihar. Dan apa-apa yang ada di tengah lautan, di tengah perut lautan, ataupun di dasar lautan sana. Kita nggak tahu apa yang ada di bawah bumi, apa yang ada di bawah lautan sana. Wa ala ma zakarahu al-musannif la yusamma hadza jahlan. Na'am. Tapi kita lihat juga ada tambahan atas apa-apa yang disebutkan oleh musannif, ini nggak disebutkan suatu kebodohan. Itu perbedaan antara pensyarah dengan penyusun kitab saja. Al-muhim, kebodohan itu adalah ketika kita ingin menjelaskan, menggambarkan sesuatu itu tidak sesuai dengan kenyataan. Maka itu kebodohan. Kalau ada yang bilang begini, Ustaz Fadil itu orang Palembang, nah itu kebodohan. Karena kenyataannya saya bukan orang Palembang. Ada yang bilang, Ustaz Fadil itu orang Aceh. Nah itu berarti suatu ilmu, karena sesuai kenyataan, saya benar orang Aceh. Lanjut. Wan-nazar. Nah, ini si Zaki suka ini materi. Wan-nazar, Zaki. Nazar itu bukan melihat, Zaki. Ustaz, tapi kan kalau nazar itu saya melihat akhwatnya gitu. Iya, betul. Ada beda antara ru'yah dengan nazar. Ra'a, yara, ru'yatan. Itu melihat. Tapi nazar itu lebih dalam. Nazar itu bukan hanya melihat begini saja kayak orang melihat hilal. Nampak nggak hilalnya? Nampak. Macam mana bentuknya, detailnya, tak perlu. Silakan kan Muhammad Habib. Yang penting nampak saja. Itu ru'yah. Ustaz ngelihat Zaki sekilas, udah. Tapi kalau nazar, itu udah lihat dan diteliti. Itu bedanya nazar dengan ru'yah. Wan nazaru huwa al-fikru fil halil manzur fihi. Nazar adalah kita berfikir. Al-fikru, kita berfikir mengenai sesuatu yang difikirkan. Jadi Zaki, nazar itu adalah kita berfikir mengenai sesuatu yang difikirkan. Liyu'addiya ilal matlub, untuk menyampaikan kita pada sesuatu yang dicari. Untuk menyampaikan kita pada sesuatu yang dicari. Wan nazaru huwal fikru fil halil manzur. Yani kita memikirkan akan perkara yang kita pikirkan tadi. Untuk apa? Untuk menyampaikan kita akan suatu makhluk yang kita harapkan, yang kita cari, yang kita tuntut. Nah, jadi seorang ahli usuli itu akan sangat-sangat menggunakan akalnya, ilmunya untuk melakukan nazar. Nazar apa? Nazar atas dalil-dalil, baik Al-Quran, hadis, dan lainnya. Itu nazar. Baik, Zaki, apa nazar tadi? Boleh diulangi, Zaki? Nazar itu berpikir terhadap sesuatu yang dicarinya. Ya, memikirkan sesuatu yang difikirkan. Memikirkan sesuatu fil hali, akan keadaan al-manzur, sesuatu yang kita pikirkan tersebut ya. Untuk apa? Liu'adiyah. Untuk apa tujuannya? Untuk menyampaikan kita ilal matlub, akan apa yang kita cari atau yang kita tuntut. Wal istidlal. Istidlal itu kalau wazannya istif'al, seperti istighfar, istisqa, istiftah. Nah itu ada talab di situ. Wal istidlal talabud dalil. Istidlal maknanya apa? Kita menuntut suatu dalil. Liyu'addiya ilal matlub, untuk menyampaikan kita pada apa yang kita cari.
فمؤدى النظر والاستدلال واحد وجمع المصنف بينهما. Maka muaddanya, tujuan nazar dan walilal itu sama, wahidun. Wa jama'a al-musannifu bainahuma, penulis menggabungkan keduanya fil isbat wan nafyi ta'kidan, dalam isbat dan nafyi. Ta'kidan untuk mengukuhkan. Nah, jadi istidlal itu kita tuntut dalil juga sama dengan nazar. Ngapain? Mengarahkan kita. Si istidlal itu kita mencari, kalau zaman sekarang tuh Google Map-nya. Ini kalau tidak ada dalilnya, kita bingung apa hukumnya. Jadi kita cari dulu, oh dalilnya ini, baru ketahuan hukumnya. Wad dalil, dalil itu apa? Huwal mursyid, huwal mursyidu ilal matlub. Dalil itu adalah mursyid, penunjuk. Penunjuk yang mengarahkan kita kepada apa yang kita cari. Li'annahu alamatun alaih, karena dia merupakan alamat, tanda atasnya, tanda atas apa yang kita cari. Wadhan, nah apa itu dhan itu, Ustaz? Apakah dhan itu hanya dugaan biasa saja? Secara usul fikih, dhan itu bukan dugaan yang biasa. Kita baca dalam Al-Quran, inna ma'adhu dhanni ismun. Itu merupakan dhan yang buruk. Tapi dhan di sini dalam usul fikih adalah dhan yang cenderung kepada suatu keyakinan. Wadhan tajwizu amarain. Apa itu dhan? Tajwiz amarain, menganggap ada kemungkinan dari dua perkara. Misalnya, ini bagus enggak? Ini bagus, ini tidak bagus. Ini bagus, ini tidak bagus. Dan kita condong pada salah satunya. Ahaduhuma azharu minal akhar. Yang salah satunya itu lebih zahir, lebih jelas daripada yang lain. Oh, Ustadz, ini bagus, ini enggak bagus. Kami cenderung kepada bagusnya, Ustadz. Itu zat. Ini bagus, ini enggak bagus. Kami cenderung kepada enggak bagusnya, Ustadz. Nah, berarti enggak bagus. Maka zat itu adalah suatu dugaan hasil dari pikiran kita, dan kita cenderung pada salah satu. Indal mujawwiz, menurut orang yang memiliki anggapan, dugaan mujawwiz. Wasyak, nah syak itu kebalikan dari dhan. Apa makna syak di situ? Tajwizu amrayn la maziyata li ahadihima 'ala al-akhar. Nah, menganggap adanya kemungkinan dari dua perkara, apakah bagus atau tidak bagus. Tapi kita tidak mengumpulkan salah satu dari yang lainnya. Itu syak. Zaki, ya. Antum dalam keadaan masih berwudu atau tidak? Kalau antum berzan, maka antum bilang, ya Ustaz, saya masih punya wudu. Yakin antum? Yakin anda Ustaz. Itu zan yang anda pegang. Tapi kalau syak, Zak, antum masih punya wudu enggak? Aduannya nggak bisa bilang, Ustaz. Kenapa? Anda bilang enggak, kayaknya begini. Anda bilang masih, kayaknya begitu. Jawab aja dulu, antum masih punya wudu enggak? Anda nggak bisa bilang, Ustaz. Anda nggak bisa bilang masih, Anda juga nggak bisa bilang enggak. Nah, itu syak. Antara dua keraguan. Enggak ke A, enggak ke B. Nah, maka dalam keadaan begitu, wudu antum batal. Tapi kalau antum yakin masih punya, masih wudu antum masih bagus, itu aman. Nah, berarti syak itu apa? Kita menganggap adanya dua kemungkinan, tapi yang satu tidak mengalahkan yang lain. Yang masih tidak mengalahkan yang udah hilang wudu, yang udah hilang wudu tidak juga mengalahkan yang masih. Ustaz tanya lagi, coba ambil satu, Zek. Apa kira-kira yang mana? Nggak tahu Ustaz, gini-gini ya, karena nggak ketemu-temu. Indal mujawwiz, menurut orang yang punya anggapan, fataraddud fi qiyami Zaidin wa nafihi, maka terus bolak-balik taraddud antara berdirinya si Zaid atau tidak berdirinya dia. Ala sawa'i syakun. Naam. Itu dinamakan apa? Syak. Wa ma'arjuhani thubuti wal intifa'i dhannun. Nah, kalau kita lihat adanya anggapan lebih kuat salah satunya, maka itu dinamakan dhann. Wa ma'arjuhan ats-thubutul wal intifa'. Kalau kita lihat ada yang rajihnya di situ,
baik itu subut, berdirinya si Zaid, atau intifa, nafinya tidak berdirinya si Zaid, maka itu adalah dzan. Jadi dzan itu suatu dugaan yang kita cenderung pada salah satunya. Sehingga fikih itu sifatnya dzan. Fikih itu sifatnya apa? Fikih itu sifatnya dzan. Dan dzan itu merupakan hasil dari penelitian para ulama fikih cenderungnya ke situ. Oh, cenderung mengatakan rukunnya ada sekian, yang membatalkan ada sekian. Setelah digali, keluarlah suatu keyakinan dzan tadi. Nah, setelah difahami secara dzan, dikeluarkan hukumnya. Nah, dalam beberapa kitab yang ditemukan, makna fikih itu adalah dzannun qawiyyun, dzan yang kuat, yang berasal dari suatu penelitian, satu nazar. Nah, cukup ya, saya rasa. Alhamdulillah. Apa faedah kita mempelajari istilah-istilah ini? Syekh Ali Jum'ah mengatakan bahwasanya di depan nanti pembelajaran usul fikih ke depannya itu akan ada banyak sekali istilah-istilah lainnya. Jadi tolong siapkan otak kita, pola pikir kita agar tidak kaget jika nanti diberikan dengan istilah-istilah yang lebih rumit ke depan. Dan juga pengingat kita bahwasanya seorang usuli itu harus betul-betul detail, cermat, mana ini istilahnya, ini definisinya, ini contohnya bagaimana. Istilahnya begini, definisinya begini, contohnya begini. Baik, boleh kita lanjut. Wa abwabu usulil fiqh. Bab-bab usul fiqh. Zaki boleh baca sih? Wa abwabu usulil fiqh. وأبواب أصول الفقه وأصول Ya. الفقه أي الذي وضع فيه هذه الورقات طرقه أي طرق الفقه على سبيل الإجمال Setelahnya. ومطلق Bukan setelahnya. Abwabu usulil fiqh. أبو- Setelahnya lagi. Abwabu usulil fiqh. أبواب أصول الفقه ya Abwabu usulil fiqh. Setelah yang tadi, setelah yang Zaki baca tadi, itu kan udah pernah kita baca, langsung definisi usul fikih. Jadi nggak usah lagi. Ada? Coba yang tadi, Zek. Coba yang tadi. yang usul fiqh ayat alladzi yang turuqul fiqh ala Setelahnya, satu halaman setelahnya coba. Wa abwabu usulil fiqh aqsamul kalami al-amru wan nahyu. al-amru wan nahyu al-amru wan nahyu wa fi'lin nabi sallallahu alaihi Wa wasallam abwabu, dari wa abwabu coba. wa abwab. Nah, ini Dapat, Zaki? yang wa abu usul fikhi aqsamul kalam wal amru wan nahyu wal amu wal khassu wa yudhkaru fihi al mutlaqu wal muqayyadu wal mujmalu wal mubayyanu wal zahiru wa fi ba'din nusakhi wal muawwal wa sayati wal af'alu wan nasxu wal mansukhu Wan nasikhu. wan nasikhu wal ijmalu wal ijma'u Wal mansukhu. wal mansukhu wal ijma'u wal akhbaru wal qiyasu wal hadaru wal ibahatu wat tartibu adillati wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidina. Barakallahu fiik. Ini mu'allif menjelaskan bab-bab usul fikih yang akan kita pelajari ke depan. Lihat,
ada aqsamul kalam, al-amru wan nahyu wal 'amu wal khas. Ini bagian dari abwabul kalam. Dan kita agak sedikit capek mempelajari ini karena tujuannya itu agar mampu mengupas suatu dalil yang sifatnya itu dalilnya itu qaul ataupun kalam, ya. Tentunya ada kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nanti ketika ada satu hadis, Kang Yusron itu langsung bisa mengeluarkannya. Ketika ada satu hadis, Kang Yusron bisa menyikapinya secara amar, nahi, am, khas. Mana dalil am, mana dalil khas. Bisa mengeluarkan juga mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, zahir, muawwal. Nah, itu terus dikeluarkan. Apa Ustaz tujuan kita mempelajari itu? Agar kalau datang satu dalil, Kang Yusron, kita tahu, Ustadz ini amar isinya, hukumnya apa? Apa hukumnya itu mengarah kepada fardu, kepada sunnah? Kalau memang fardu, fardunya bagaimana? Sebentar, kalau fardu, fardunya ada banyak nanti. Apakah muayyan, apakah ghair muayyan, apakah fardunya muwassa' ataupun mudayyan, panjang nanti. Kemudian wal af'al, kita juga mempelajari perbuatan-perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga wan nasikh wal mansukh, itu bagian dari Al-Quran. Wal ijma' wal akhbar wal qiyas wal hadar wal ibahah wa tartibul adillah. Ada yang masih ingat definisi dari usul fiqh? Definisi dari usul fiqh yang pertama, mengetahui dalil-dalil yang global. Ini dia dalil global. Dari awal al-amru sampai tartibul adillah itu dalil global semuanya. Jadi Kang Zaki, Teh Ela, Teh Naila, Kang Ahmad Isran, dari al-amru sampai ke tartibul adillah itu semua dalil global. Kemudian definisi yang kedua usul fikih apa? Kita bisa mengaplikasikannya. Ini dia juga masuk. Mengaplikasikan dalil tersebut. Kita ingin tahu dalil ini sifatnya am, dalil ini sifatnya khas, dalil ini mujmal, dalil ini mubayyan. Oh, ini susunan dalil ini begini-begini. Nanti ada lagi tambahan apa? Ada lagi tambahan dari ta'arud, pertentangan dalil. Dalil ini membolehkan, dalil ini melarang. Itu bagaimana cara kita menyikapinya. Lihat definisinya dan juga bab-babnya. Yang ketiga dari definisi usul fikih kemarin apa? Definisi yang ketiga dari pembahasan usul fikih kita yakni mempelajari sifat mujtahid. Nah, itu dia yang terakhir. Wa sifatul mufti wal mustafti wa ahkamul mujtahidin. Kita mempelajari sifat-sifat mufti, sifat mustafti, dan hukum-hukum para mujtahid. Jadi Kang Salim, Kang Zaki, Teh Naila, Kang Muhammad Nabil, insya Allah sampai ke depan bab-bab yang kita pelajari itu dari al-amru sampai ke ahkamul mujtahidin. Ada banyak, Zek. Coba kita hitung, Zek, lihat. Amar, Zek, hitung ya, satu ya. Amar 1, nahi 2, am 3, khas 4, mutlak 5, muqayyad 6, mujmal 7, mubayyan 8, zahir 9, muawwal 10, af'al 11, nasikh mansukh 12, ijma' 13, akhbar 14, qiyas 15, hadar 16, ibahah 17, tartibul adilah 18, ta'arud 19, sifatul mufti dan selain 20 pembahasan. 20 bab lagi Kang Ahmad Isran. Sedangkan sisa pertemuan kita itu tinggal sisa 10 lagi. Dan ada 20 bab yang harus kita pelajari nanti ke depan. Lalu bagaimana Ustadz? Cara ngajarnya, ada bab-bab yang nanti Anda sendiri akan merangkum langsung 2 bab. Seperti mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, itu langsung 2 bab. Seperti juga tartibul adillah wal ibahah, itu 2 bab. Seperti qiyas dan juga wal hadar, itu juga 2
dua bab. Jadi ada bab-bab yang langsung dua. Ada bab yang ana hanya membahasnya satu, nggak banyak. Nah, kira-kira begitu. Mas Isran, Zaki, dan Kang Salim, ada bab yang ke depan kita langsung dua bab satu pertemuan, ada bab yang hanya satu bab saja. Ya, ayo kita masuk sekarang ke bab yang pertama. Zaki, fa'amma aqsamul kalam. Silakan Zaki baca. Fa'amma aqsamul kalam wa aqallu ma yatarattabu minhul kalamu ismani nahu zaidun qa'imun au ismun wa fi'lun nahu qama zaidun au Ini fi'lun nggak wa perlu syarah harfun. ini. Ini nggak perlu syarah karena ini menjelaskan paling definisi kalam, dan kalam itu paling minim tersusun dari dua kata ya, baik isim dengan isim dengan fi'il atau lainnya. Silakan lagi Zak. Wa nahu maqama asbatahu ba'duhum wa lam yu'addal dhamiru fi qama raji'un ila zaidin. Masalan, la'ada min zuhurihi wal jumhuru ala addihi ka'addihi kalimatan au ismun wa harfun wa dzalika fin nida'i nahu ya zaidu wa in kana al ma'na ad'u au unadi zaidan. Nahu maqama fi'il dan huruf asbatahu ba'duhum wa lam ya'udda, dan mereka tidak mengembalikan dhamirnya fi qama arji' ila zaidun. Nah, maqama itu dalam qama ada dhamir huwa ya. Huwa itu balik ke mana? Balik ke si Zaidun. Baik, lanjut. Itu nggak usah kita jelaskan lagi bagian dari itu. Silakan Zak. Lanjut lagi. Wal kalamu yanqasimu ila amrin wa nahyi nahu qum wa la taq'ud wa khairin nahu jaa zaidun Khabarin, wastighbar. khabarin. Oh, khabarin. Wa khabarin nahu jaa zaidun wastighbarin wa huwa al-istifhamu nahu hal qama zaidun fa yuqalu na'am. Istighbarin, Au istighbarin yakni minta khabar. Istighbarin apa? Minta khabar, khabar. atau bahasa lebih mudahnya istifham, minta kefahaman. Lanjut Zak. Aula wa yanqasimu aidan ila tamani nahu laita syababa ya'udu yauman wa ardin nahu ala tanzilu indana wa qasamin nahu wallahi la'af'alanna kadza wa min Apa yang ajizin. ditanamkan? Zaki, kalau Iya. kami mengucapkan begitu, Zaki mengharapkan menikah dengan anak presiden atau anak gubernur. Itu tamanni bukan Zaki? Tamani eh angan-angan mungkin enggak Tam- Tamanni itu mengharapkan suatu harapan yang tidak mungkin terjadi. Tapi masalah jodoh mah masih mungkin aja Zaki. Coba tahu kan dengan anak gubernur gitu kan. Nah itu nggak masuk tamanni insya Allah Zaki. Laita syabab ya'udu yawman ma. Apa makna tadi laitas syabab ya'udu yawman ma. Andai masa mudaku itu kembali lagi suatu hari. Nah itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang tua nanti dia bisa muda lagi. Itu tamanni. Nah kalau ardin itu apa ardin? Ardin itu suatu kalam yang menunjukkan permintaan halus. Diawali dengan apa? Ala. Ala tanzilu indana. Tanzilu indana, sekiranya kamu mau singgah dulu di tempat kami. Kalau tahdid, nah itu juga kita paham sama-sama ya. Tahdid yang dimulai dengan apa di situ tadi? Bahwa ada qasam juga ya. Itu nggak terlalu sulit lah.
mudah untuk kita, insyaallah. Khairan, insyaallah. Lanjut Zaki. Sebentar Zaki, saya tambahkan lagi. Awalnya dibahas kalam itu tersusunnya, ini lumayan runut dan rapi. Imam Haramain menyusunnya, menjelaskan bahwasanya kalam itu tersusun minimal dari 2 kata. Baik dia terdiri dari isim dan fi'il, atau fi'il dan huruf ya. Atau isim dan huruf. Isim dan huruf itu seperti tidak. Kemudian beliau menjelaskan lagi, kalam itu terbagi juga atas amar dan nahi, khabar, istighbar, tamani, arad juga, dan juga qasam. Lalu baru masuk ke pembahasan usul fikih. Kalau yang pertama tadi, berapa banyak susunan hurufnya, itu masuknya ke nahwu. Kemudian masuk ke pembahasan pembagiannya, khabar, istighbar, itu bagian dari balaghah. Nah, sekarang baru masuk ke usul fikih. Jadi yang tadi itu Kang Ahmad Yusron bukan bagian usul fikih, itu bagian balaghah. Silakan Zaki, kita masuk ke usul fikih sekarang. Yang wa min wajhin sat, wa min wajhin Ya, akhar. Wa min wajhin akhar yanqasimu ila haqiqatin wa majazin. Fal ini haqiqatu materi ma usul fikih. Nah, ini materi usul fikih. Hakikah dan majaz. Ini usul fikih. Tadi bukan. Sebelum ini balaghah. Nah, ini usul fikih, ada bab namanya hakikat dan majaz. Dan itu dalam hadis lumayan ada gitu. Contohnya man ahyas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati. Barang siapa yang menghidupkan sunnah. Itu kalamnya bukan kalam hakikat, itu kalam majaz. Karena namanya menghidupkan, itu kan harus pakai ruh, ditiupkannya ruh, itu menghidupkan. Kalau menghidupkan api, maka kita nyalakan apinya. Nah, di sini kalam man ahya sunnati itu bukan hakikat, tapi itu majaz. Silakan, Zek. Wa min wajhin akhar. fal haqiqatu ma baqiya fil isti'mali alal mawdu'ihi wa qila mastu'mila fi mastuliha alaihi minal mukhatibati wa in lam Mukhatabati. Baik. Nah, mukhabat. nah, apa itu makna hakikat? Maka fal hakikah. Kita fokus dikit yuk. Ini udah masuk ke materi usul fikih. Fal haqiqah ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Apa-apa yang tetap dalam penggunaannya sesuai dengan maudhu'nya. Apa-apa yang tetap dalam penggunaannya sesuai dengan maudhu'nya. Jadi kalau Ustadz bilang, Kang Ahmad Yusron, kita akan duduk. Itu berarti duduk, beneran duduk. Kang Ahmad Yusron, kita akan duduk. Itu beneran duduk, dari berdiri kita duduk. Kita lagi debat. Ustadz dengan Pak Yusron lagi debat. Debat dengan lawan debat kita. Ustadz dengan Kang Yusron satu kubu. Ustadz bilang Kang Yusron, kami sedang berdiri. Kang Ahmad Yusron, yuk kita duduk. Kang Yusron nanya, Ustadz itu maksud Ustadz secara hakikat atau majas? Ustadz balas, Kang ini majas. Maka Kang Yusron memahami kalimat duduk bukan duduk beneran. Bukan apa-apa yang tetap sesuai dengan penggunaannya ala mawdu'i. Kang Yusron tidak menanggapi bahwasanya itu sesuai dengan kalimat yang sering kita gunakan. Zaki kalau duduk itu tetap berdiri atau menurunkan pinggulnya? Ya, hakikat mah menurunkan pinggul. Hakikat. Menurunkan pinggul ya. Nah, Kang Yusron nanya, Ustadz itu hakikat atau majas? Ustadz bilang majas. Oh, kami tetap berdiri tapi nggak debat lagi. Karena Kang Yusron menanggapi duduk itu yakni berhenti dari debat. Tapi kalau Ustadz jawab, Kang itu hakikatnya, maka Kang Yusron
akan menggunakan makna ma baqiya fil isti'mal ala mawdu'ihi. Apa-apa yang masih tetap dalam penggunaannya sesuai dengan konteksnya. Ala mawdu'ihi. Sesuai dengan maudu'nya. Ustaz bilang hakikatkan. Kan? Di surat pun langsung menurunkan pinggulnya. Kenapa? Karena itulah makna dari kata duduk tadi. Nah, kira-kira begitu makna dari hakikat. Ma baqiya fil istimal, apa-apa yang tetap penggunaannya sesuai dengan konteksnya. Ada maudu'i. Kalau duduk ya berarti beneran duduk gitu ya, bukan hanya berhenti. Lanjut. Waqila, katakan juga masnu'mila, apa-apa yang digunakan fi mastuliha pada pengistilahannya alaihi minal mukhatabah, dari pembicaraan. Apa-apa yang digunakannya pengistilahannya itu sesuai dengan kalimat yang digunakan saat berbicara. Kalau kayak Yusran ketika berbicara menggunakan kata duduk itu dalam konteksnya dari berdiri kemudian duduk, itu maknanya begitu. Jadi nggak kita putar di yang lain. Sesuai dengan konteks saat kita berbicara, itu hakikat. Makna man ahya sunnati itu hakikat atau majas, Ustaz? Itu majas, bukan hakikat. Karena kalau hakikat orang harus kasih dulu ke situ. Lanjut Zaki. Wa in lam yabqa 'ala al-mawdu'ihi kas-salati fil hay'ati makhsusati fa innahu lam yabqa 'ala mawdu'ihi al-lughawi wa huwa du'a'u bi khairin wa dabbati ridatil arba'i kal himari fa innahu lam yabqa 'ala mawdu'ihi wa huwa kullu ma yadibbu 'alal ardi. Dabba itu dapat. Nah, dan jika tidak tetap atas konteksnya seperti sholat. Nah, sholat itu nggak tetap lagi dalam konteksnya. Nggak tetap dalam konteks hakikat yang lughawiyah. Seperti sholat fil hayati al-maksusah. Sholat itu seperti suatu gerakan yang khusus gitu. Fa'idnahu, maka sesungguhnya sholat tadi itu lam yabqa ala mawdu'i al-lughawi. Dia tidak tetap pada konteksnya yang bersifat lughawi. Fokus ke saya. Dan jika ada satu dua kata dalam hadis, dalam Al-Quran yang tidak tetap lagi maknanya sesuai dengan konteksnya, seperti sholat. Sholat itu maknanya bisa nggak kita bilang makna hakikat? Udah nggak bisa lagi. Karena makna sholat secara hakikatnya itu adalah doa yang baik. Tapi ternyata di lapangan, sholat itu bukan cuma doa yang baik. Kalau Ustadz bilang, emak udah sholat, udah Ustadz. Secara hakikatnya udah. Apa makna hakikat? Doa yang baik. Tadi saya udah doa yang baik-baik. Enggak, bukan itu yang saya maksud. Loh, emang Ustadz ada makna lain dari sholat? Ada. Karena doa yang baik itu hanya hakikat lughawiyah. Maka di sini dikatakan, kalau ada yang keluar dari konteksnya, seperti sholat, maka itu, dia keluarnya itu keluar dari maudhu' yang lughawi saja. Keluar dari hakikat yang lughawi. Ustaz, berarti hakikat ada beberapa dong Ustaz? Iya, betul ada. Hakikat bukan hanya lughawi saja. Kang Salim hadir? Sebentar ya, sepertinya saya agak kurang sehat hari ini. Makanya tadi dari bangun sebelum subuh tadi kok agak kaget, kok kurang enak badan, terus juga hidung kok agak sedikit meler ya. Sebentar. Kang Salim hadir? Hadir, Ustaz. Kang Salim masuk ke dalam masjid. Kang Salim keluar dari ruangan utama, kemudian masuk ke aula masjid.
Pertanyaannya, apakah Kang Salim masih di dalam sekitar masjid? Di dalam masjid, Ustaz. Di sekitar masjid? Keluar dari ruangan utama, beranjak ke aulanya. Itu gimana, Kang? Masih di sekitar masjid nggak? Masih di sekitar masjid. Kemudian keluar dari aulanya, masuk ke kantornya. Itu masih di sekitar masjid nggak? Masih di sekitar masjid. Itu dia, Kang. Jadi di sini, terima kasih Kang Salim, kalimat wa in lam yabqa ala maudhu'ihi, dan jika tidak tetap masih dalam konteksnya, maudhu'nya, seperti sholat merupakan perbuatan yang khusus ya, maka sholat itu sesungguhnya belum keluar dari makna hakikat, dari definisi hakikat belum keluar. Namun, sholat itu hanya keluar dari hakikat lughawiyah. Kita ulangi, namun sholat itu hanya keluar dari hakikat lughawiyah. Ustaz, kalau cuma keluar hakikat lughawiyah, ada hakikat yang lain? Iya, betul. Hakikat terbagi 3. Kayak masjid tadi terbagi ruangan utama, aula, dan kantor. Dan sholat itu masih masuk ke dalam hakikat, namun hakikat syar'iyah namanya. Hakikat yang syar'iyah. Persyarat ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya perkara seperti as-shalah kita temukan dalam hadis, dalam Al-Quran, itu masih dalam hakikat. Tapi keluarnya hanya keluar dari hakikat yang lughawiyah saja. Lanjut, Zat. Wal majazu. Jauh bisa. Wal majazu ma tajawaza Juwiza. ta'adda Ma azuwiza tujuwiza. ma tujuwiza ta'adda bihi an Tu'addiya. tu'addiya bihi an mawdu'ihi. Hadza Cukup. 'alal ma'na Cukup. awali. Cukup. Cukup. Cukup, Zat. Kemudian Bapak Ibu, saya off kamera karena ini sambil bersihkan hidung. Dan majas, apa-apa yang udah keluar bergeser, matuju wiza, yang udah keluar yang bergeser dari konteksnya. Jadi kok saya bilang, Kang Ahmad Yusron, pakailah penutup kepala. Itu bukan berarti saya nyuruh Kang Yusron itu untuk pakai songkok, bukan. Untuk pakai kopiah, bukan. Nah, tapi saya bilang ke beliau, tutuplah kepalamu, itu seolah-olah kalimat untuk menyuruh beliau agar menjaga kewibawaannya. Karena orang pakai tutup kepala itu kan, kalau raja pakai mahkota, kalau santri pakai imamah, untuk menjaga adabnya seorang santri. Nah, saya bilangkan, tutuplah kepalamu, itu bukan berarti untuk menyuruh beliau pakai songkok, bukan. Tapi menyuruh beliau untuk menjaga adab dan wibawanya. Kira-kira begitu. Lanjut, Zek. Hadza 'alal ma'nal awwalil haqiqati wa 'ala tsani huwa mastu'mila fi ghairi mastulihal alaihi minal mukhatibati. Mukhatabati. Ini Mukhatabati. dan ini adalah makna awal lil haqiqah. Sama seperti untuk hakikah. Nah, jadi kalau hakikat tadi itu masih baqiyah, masih tetap seperti maudhu'nya, kalau majaz itu udah keluar dari maudhu'nya. Definisi yang keduanya, huwa mastu'mila, majaz itu apa-apa yang digunakan fi ghairi, pada selain istilah-istilah yang digunakan dari percakapan. Nah, kayak tadi Ustaz bilang ya, Kang Ahmad Yusron, pakailah penutup kepalamu. Atau Zaki bilang begini, Ustaz, tahu nggak Ustaz, saya sedang ta'aruf Ustaz, Masya Allah. Saya merasa cocok sama dia Ustaz, karena sejak saya ta'aruf, hidup saya itu lebih berbunga-bunga Ustaz. Masya Allah Zaki. Gimana Zaki? Lebih berbunga? Lebih berbunga-bunga. Bukan berarti dia datang bawa bunga ke antum, bukan.
Tapi itu kalimat majas yang menunjukkan seolah-olah antum sedang bahagia. Baik, itu majas. Kemudian kita lihat pembagiannya. Ustadz tadi ada penjelasan bahwasanya as-salat itu dia masih dalam majas, cuma dia bukan lagi majas lughawi, Ustadz. Kalau dia bukan majas lughawi, salah Ustadz. Kalau dia bukan hakikat lughawi, lalu masuknya hakikat apa, Ustadz? Oke, silakan Zaki. Wal haqiqatu. Wal haqiqatu imma lughawiyatun bi anna wada'aha ahlul lughati kal asadi lil hayawanil muftaris wa imma syar'iyyah bi anna wada'aha syari'u kal salati lil ibadah al Susah. mafruḍati. Kita masuk sekarang pembahasan pembagian dari hakikat. Wal haqiqah, dan adapun hakikat itu imma lughawiyatan, apakah dia itu hakikat yang lughawi? Apa hakikat lughawi? Yang menetapkannya itu adalah ahli lughah. Seperti asad, singa. Singa itu apa definisi singa? Singa itu adalah hewan yang ganas, hewan yang muftaris. Seperti definisi singa, hewan yang buas gitu ya. Zaki, yang di atas kepala kita warnanya biru, ada di angkasa sana, itu awan atau langit? Langit, Ustaz. Kalau yang putih kayak asap, Awan. awan. Kalau yang hijau-hijau ada di pohon, lebar Daun. bentuknya, tipis, daun. Nah, itu dia hakikat. Jadi jangan kita rubah lagi. Nah, Ustaz bilang nanti ke Kang Teguh, mana langitmu? Kang Teguh bilang, Ustaz, langit saya belum ada, Ustaz. Saya tanya lagi ke Kang Teguh, mana mataharimu? Aduh, sunshine saya belum ada, Ustaz. Nah, itu beliau terlalu membelokkan kalimat saya. Ustaz kan yang saya tanya majas, betul juga. Maka kalau kalimatnya sesuai dengan yang digunakan dalam pembicaraan, itu namanya hakikat. Dan dalam hadis, ada beberapa yang sifatnya majas. Baik, tadi itu hakikat secara bahasa. Baik, yang kedua, kita lihat hakikatnya hakikat syar'iyah. Nah, as-shalah itu bukan lagi hakikat secara bahasa, tapi as-shalah hakikatnya itu adalah hakikat dalam bentuk syar'iyah. Untuk memahaminya, kita harus merujuk kepada penetap asyari. Siapa penetap asyari? Allah, dan Allah dijelaskan oleh Rasulnya. Berarti makna sholat itu nggak bisa as-sholat secara bahasa. Karena as-sholat secara bahasa, doa yang baik. Apa Zaid? Doa yang baik. Doa yang baik. Tapi as-sholat itu harus sesuai definisinya dengan apa yang telah Allah tetapkan. Nah, itu yang dimaksudkan tadi, wa in lam yabqa ala mawdu'ihi di halaman sebelumnya, dan jika tidak tetap lagi pada maudhu'nya, konteksnya, seperti as-shalah. Fa innahu lam yabqa ala mawdu'ihi al-lughawi. Maka sesungguhnya as-shalah itu tidak tetap lagi dia pada maudhu' konteksnya secara lughawi, bukan syar'i. Memang dia bukan lagi maudhu' secara lughawi, tapi masih tetap maudhu' secara hakikat. Dia bukan lagi hakikat secara lughawi. Kita nggak bisa menerjemahkannya secara konteks bahasa, tapi kita harus memahaminya, menerjemahkannya dalam konteks sesuai dengan syarak. Apa itu syarak? As-shalah adalah perkataan khusus, perbuatan khusus yang diawali dengan niat dan diakhiri dengan salam, dengan rukun dan syarat tertentu. Nah, lanjut Zaid, wa imma urfiyatun. Wa imma urfiyatun bi an wada'aha ahlul urfil ammi kadabbatil lidatil arba'i kal himari wa hiya lughatan likulli ma yadibu alal ardi wal khafri kal Wal fa'ili faslu. wal khafru kal fa'ilil ismil ma'rufi indan nuhati wa hadha Ketiga, urfiyah. Uruf.
Siapa yang menetapkan urf ini? Yang menetapkannya adalah orang-orang ahlul urf ya secara umum. Seperti dabbah. Dabbah itu definisinya makin kecil. Ahlul urf itu mengatakan dabbah itu untuk hewan yang berkaki 4 seperti himar. Padahal asal kata dabbah itu bukan cuma himar, namun segala sesuatu yang melata di muka bumi. Lughatan likulli ma yadubbu 'alal 'abdi wal khassu, dan juga yang lebih khusus lagi, huruf yang lebih khusus lagi seperti fa'il. Siapa yang menggunakan definisi fa'il itu? Nah, yang menggunakannya adalah ahli nahu. Baik, kalau dalam bahasa Indonesia, apa kira-kira bahasa Indonesia sekarang yang maknanya itu udah bergeser dari kata aslinya? Apa kira-kira? Karena adanya orang-orang yang udah mempelesetkan maknanya. Kang Teguh bisa bantu mungkin? Yang udah enggak lagi sesuai hakikat lugawinya, tapi hakikat urfinya. Dulu sempat ada mahasantri Khadimah Sunnah, dia dapat. Kang Niki, apa kira-kira? Bahasa Indonesia, kalau kita ucapkan, maknanya udah bergeser. Apa kira-kira? Pemimpin? Bukan. Oh, mungkin bisa, Zek. Santri, Zek. Kalau zaman dulu kan santri itu definisi untuk penuntut ilmu yang tahan banting. Zaman sekarang nggak tahan banting lagi. Sudah bergeser maknanya. Nah, mungkin yang lain apa kira-kira? Ada? Kang Teguh, apa kira-kira? Kalau atap masih ya, atap. Kang Muhammad Nabib, kalau kopiah masih ya, kopiah itu ini gitu ya. Naam. Nah, urfiyah itu maknanya bisa udah bergeser karena ada orang-orang yang menggesernya. Ketika disebutkan satu kata, orang dulu memahaminya A, orang sekarang memahaminya B gitu. Ada yang dapat Teh Naila, Teh Emma, apa kira-kira? Ustadz, itu gantungan baju. Zaman dulu dipakai menggantung. Oh enggak, Ustadz. Gantungan baju itu zaman dulu dipakai untuk juga mukul anak, Ustadz. Zaman sekarang beneran untuk menggantung baju saja. Baik, itu makna urfiyah ya. Ada pergeseran makna, tidak lagi sesuai dengan makna hakikat. Ustadz, kalau masih betul dengan makna hakikat, itu masuknya hakikat mana? Hakikat lugawiyah. Tapi ada nih Ustadz, maknanya itu nggak bisa secara bahasa, harus secara syariat. Itu namanya hakikat syar'iyah. Ada lagi Ustaz, udah agak sedikit bergeser dari maknanya, makna lughawiyahnya, tapi kita pahami sebagaimana yang ditetapkan oleh orang-orang ahli urf Ustaz. Nah, itu namanya hakikat urfiyah. Hakikat apa? Urfi? Hakikat urfiyah. Oh, ada di Sumatera. Di Sumatera ada. Ada orang Sumatera, oh Kang Teguh. Kang Teguh kalau sepeda motor, orang Pekanbaru nyebutnya apa? Honda, Ustaz. Tuh, beda kan? Honda kan? Kalau Honda di kami merek. Nah, jadi Zaki kalau kita sepeda motor apa sih? Ya motor, Ustaz. Motor. Ya, motor. Kalau Kang Teguh, teman-teman di sana, Honda. Udah bergeser kan maknanya kan? Baik, itu namanya hakikat urfiyah. Saya tahu itu namanya Ustaz. Kalau di Apa? Medan kereta namanya Ustaz. Kang Nabib Medan kan? Ya, tapi sekarang di Bogor Ustaz. Oh, Ibunya kalau di kereta. Aceh, ya, Masya Allah. Jazakallah khair. Kalau di Aceh di Medan, kami manggilnya itu kereta. Kereta. Makanya ibu saya waktu ke Depok, tiba-tiba penjaga pintu rel kereta bilang, Bu, awas ada kereta, ada kereta. Ibu saya lihat, mana motor? Kok nggak ada motor? Awas Bu, kereta, mana motor? Nah, karena yang kami pahami itu, kereta itu ya sepeda motor. Tapi kalau di Jawa, kereta itu adalah ya kereta api. Itu makna hakikat urfiyah. Hakikatnya udah dirubah, tidak lagi sesuai dengan konteks bahasa,
dirubah oleh ahli urf. Ahli urf itu sekalangan kelompok tertentu. Kira-kira begitu ya. Baik, sekarang kita masuk ke majas. Nah, kalau majas itu udah beda artinya itu. Silakan, Bek. Zaki, silakan. Wal majaz. Wal majazu imma an yakuna bi ziyadatin aw nuqsanin aw naqlin aw isti'aratin fal Boleh majazu digaris bawahi, isti'arah itu paling banyak ditemukan. Isti'arah itu paling banyak ditemukan. Dalam hadis terutama. Lanjut, Zak. fal majazu bi ziyadati mithlu qawlihi ta'ala laisa kamitslihi syai'un fal kafu zaidatun wa illa fahiya bimakna mislin wa yakunu lahu ta'ala mislun wa huwa muhalun wal qasdu bihadzal kalami nafiyah. Nah, majas itu terbagi 4. Apakah dia itu majas ziyadah atau nuksan? Nuksan itu kurang, malah berkurang dari kalimatnya. Atau nakal, dipindah maknanya, atau isti'arah. Majas yang pertama ziyadah, seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Kaf di situ itu merupakan kaf zaidah, tambahan. Karena kalau tanpa adanya dia, wa illa fahiya bimakna mislin. Kalau tidak ada kaf itu nanti maknanya bisa bermakna seperti. Nah, itu mustahil. Mustahil Allah ada yang menyerupai kan? Maka ditambahkanlah kaf untuk menegakkan bahwa maksud dari kalam ini adalah kalam nafi. Dan ini aman. Kita jarang menemukan ke depan majas seperti ini ya. Nggak terlalu banyak majas seperti ini. Majas yang memberikan tambahan dalam suatu kalimat. Lanjut, Zed. Sekarang yang pengurangan, kita lihat. Wal majazu bin nuqsani mislu qawlihi ta'ala was'alil qaryata ay ahlal qaryati wa qurriba sidqu ta'rifil majazi Betul. ala Nah, yang kedua, majasnya majas kurang dalam kalimat. Loh, kok ada yang kurang dalam kalimat? Kang Teguh, kadang-kadang orang begini. Kita nanya ke orang lain. Pak, iya. Rumahnya Pak Jarwo di mana? Gitu. Nanti orang ini jawabnya begini. Pak, Bapak ke warung aja, nanti tanya sama warung di situ. Lah, kita bingung. Kok nanya sama warung? Ya warung kan nggak bisa ngomong, kan? Ternyata maksudnya kan nanya ke warung. Tapi maksudnya tanya pada orang di warung tersebut. Nah, itu namanya majas pengurangan. Dan juga dalam Al-Quran itu ada was'alil qaryah. Dan tanyakanlah kepada desa. Dan masa desa bisa ngomong? Oh, ternyata tanyalah kepada ahli desa. Kepada orang di desa tersebut. Itu maksudnya. Jadi ada majas-majas dalam dalil gitu ya, yang kalimatnya itu berkurang, dan untuk memahaminya kita harus tahu ini tambahannya apa yang cocok kira-kira. Begitu. Lanjut, Zek. al-majaz ala ma dzukira bi annahu stu'mila nafyu misli fi nafyil misli wa su'alul qaryati fi su'ali ahliha Dan wal majaz bertanya kepada qaryah itu, desa itu maksudnya bertanya kepada ahlinya, orang yang ada di desa tersebut. Begitu. Nah, lanjut, Zek. Itu dua tadi ya, mudah. Ada majas yang ditambah dan ada majas yang dikurang. Simple insya Allah. Wal majazu bin naqli, silahkan. wal majazu bin naqli kal ghaiti fi ma yakhruju minal insani nuqila ilaihi an haqiqatihi wa hiyal makanul mutmainnu nuqda fihi al hajatu bihaitsu la yatabadaru La yudabaru min urfan illa al-farid. Yang ketiga ini tidak jauh beda dengan kalau hakikat alfiyah.
Jadi ada yang dirubah. Majaz nakal. Nakal itu kan pemindahan. Yang awalnya di A tiba-tiba dirubah ke B. Sama seperti tadi hakikat urfiyah ya. Majaz nakal ini seperti makna ghaib. Ghaib itu asal katanya itu ia khuluju minal insan. Apa-apa yang keluar dari tubuh manusia atau kotoran. Nah, sebenarnya maknanya bukan itu. Asal katanya bukan itu. Asal katanya itu bermakna nuqila ilaihi an haqiqatihi wa hiya al-makanul mutmain, tempat yang rendah untuk buang kotoran. Tempat yang rendah untuk buang kotoran. Kalau zaman dulu orang buang kotoran itu ke sungai. Jadi ghaid zaman dulu itu tempat yang rendah. Naam. Hanya Al-Quran kan kalamullah. Kalam yang sangat mulia. Al-Quran tidak menggunakan kata kotoran di dalamnya. Kalau kita temukan dalam Al-Quran ada ayat auja'a ahadum minkum minal ghaid, atau sebagian kalian datang dari kotoran. Nggak mungkin. Al-Quran sangat menjaga kalimat-kalimat seperti itu. Lalu difahamilah ghaid itu bukan hanya kotoran. Tapi ghaid itu asal katanya dulu merupakan tempat yang rendah. Tempat yang rendah yang biasa orang-orang untuk buang kotoran. Naam. Berubah maknanya menjadi apa-apa yang keluar dari manusia. Baik BAB ataupun BAK. Baik buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi zaki ghaid itu dulunya maknanya bukan buang air kecil, bukan buang air besar. Tapi maknanya apa, Zak? Ghaid itu adalah tempat yang rendah. Ghaid itu tempat yang rendah. Itu dipindahkan ya. Dipindahkan maknanya. Sehingga kata ghaid kalau orang ngomong itu nggak mikir lagi tempat yang rendah. Langsung orang mikirnya, ini kotoran. Nah itu la yatadabaru. La yatadabaru minhu urfan illa khalid. Orang nggak langsung berpikir bahwasanya ini tempat rendah. Tapi ini apa? Tapi ini kotoran gitu. Makanya kalau kita menerjemahkan Al-Quran tadi itu bahwasanya orang-orang yang datang dari tempat yang rendah maka batal wudhunya, wah itu aneh. Ustaz nanya ke Zaki, iya, kamu dari mana? Dari ghaid Ustaz. Batal wudhu kamu. Tapi saya nggak buang air kecil Ustaz, saya nggak buang air besar. Saya cuma datang dari tempat yang lebih rendah. Kan rumah Ustaz di atas bukit. Saya datangnya dari tempat yang lebih rendah, kata Zaki. Betul juga, Zaki nggak buang air kecil, nggak buang air besar. Nah, berarti Zaki masih mengambil makna yang lama, bukan makna yang baru. Baik, yang keempat silakan Zaki. Atau Zaki ada kesibukan atau ada apa itu? Barusan. Oh, ke air, iya baik. Mungkin boleh. Siapa yang mau baca yang terakhir? Saya aja ya. Wal majazu bil isti'adati ka qaulihi ta'ala. Dan majaz isti'arah itu seperti firman Allah, jidaran yuridu an yang qadda, dinding yang mau roboh, dinding yang berkeinginan untuk roboh. Pertanyaannya, sejak kapan dinding punya keinginan? Sejak kapan dinding punya keinginan? Seperti Kang Teguh bilang, Ustaz, alhamdulillah saya udah menikah. Sejak saya menikah, hatiku ini lebih bercahaya, Ustaz. Sejak kapan hati antum dipasangi lampu? Ustaz, sejak saya menikah, seolah-olah saya selalu berenang di lautan yang indah, Ustaz. Kapan pula antum tiap hari berenang? Nah, itu berarti antum meminjam beberapa kata lainnya. Naam. Dinding berkeinginan untuk roboh. Ada dalam Al-Quran. Sejak kapan dinding punya keinginan? Ay yasqutu, mau jatuh. Fasyubbiha mailuhu ila suqut. Maka diserupakan kemiringannya itu, mail itu kemiringan kepada jatuh. Bi'iradati suqut. Dengan keinginan untuk jatuh. Allati hiya min sifatil hayy. Yang memiliki keinginan itu merupakan sifat makhluk hidup. Dunal jamad, bukan benda mati. Wal majazul mabniyu ala tasbih usama isti'aratan. Dan majaz yang didasarkan atas penyerupaan tasbih itu dinamakan dengan majaz meminjam, isti'aratan. Jadi yang keempat ini sering kita temukan dalam hadis ya.
nggak sering namun lumayan gitu. Seperti man ahya sunnati. Ahya di situ adalah menghidupkan, bukan berarti memberikan ruh, memberikan lampu, bukan, tapi mengamalkannya. Baik, khairan insya Allah. Demikian beberapa pembagian majas yang nanti kita akan temukan dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Ada majas yang menambah, ada majas yang mengurang, ada majas yang memindahkan makna ya. Ini sama seperti hakikat tadi, hakikat orfiah, ada majas yang meminjam. Ayo kita coba rangkum dari awal. Di awal tadi kita mempelajari beberapa istilah dalam ilmu usul fikih. Dan ke depan kita akan menemukan istilah-istilah yang banyak lagi nantinya. Jadi ahli usuli itu definisi suatu ta'rif, suatu penjelasan kalimat itu harus dipahami betul-betul. Ini definisinya apa, ngarangnya kemana. Kemudian bab-bab usul fikih itu ada banyak. Tadi kita lihat ada 20 bab yang akan kita bahas ke depan. Dan kita akan bahas satu pertemuan ada yang 2 bab, dan juga ada nanti satu pertemuan cuma 1 bab saja. Nah, kalau kita lihat bab-babnya nggak jauh beda dari definisi usul fikih. Definisi usul fikih mempelajari dalil-dalil global. Amar, nahi, mutlak, muqayyad itu semuanya dalil global. Kemudian kita lihat juga definisi yang keduanya, mengaplikasikan dalil tersebut. Nah, itu ada dalam tartibul adillah, dalam ta'arud, pertentangan dalil ya. Dan nanti kita akan pelajari. Yang ketiga definisinya mempelajari sifat-sifat mujtahid. Nah, itu juga tadi ada dalam 20 bab tersebut. Lalu kita masuk ke pembahasan pertama abwabul kalam. Ustaz, tujuan kita belajar abwabul kalam itu apa? Tentunya Kang Niki, itu dulu ingin kita pahami. Tujuannya apa? Karena kalau nggak ada tujuannya kami bingung. Apa faedah belajar ini, Ustaz? Kalau yang kita pelajari itu adalah kalam, maka kita pahami juga ada kalam Allah, yakni Al-Quran, ada kalam Rasulullah, yakni hadis. Ada kalam Allah, ada kalam Rasulullah. Maka tujuan kita mempelajari kalam untuk bisa menyikapi kalam Allah dan kalam Rasulullah dengan sudut pandang usul fikih. Kami ulangi, tujuan kita mempelajari kalam Allah, kalam Rasulullah dalam usul fikih agar kita bisa menyikapi keduanya, kalam Allah dan kalam Rasulullah dengan sudut pandang ilmu usul fikih. Nah, itu tujuannya. Jadi Bapak Ibu semuanya seriuslah belajar mengenai pembagian kalam ini, definisinya, karena itu akan menjadi satu ilmu yang dasar banget bagi kita untuk memahami kalam Allah dan memahami kalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalam itu dibahas secara rinci tadi ya, baik secara ilmu nahwu, dikatakan kalam itu bagaimana, baik secara balaghah, pembagian kalam. Nah, pembagian kalam detail tadi dibahas juga, baru masuk ke pembagian usul fikihnya. Ada hakikat, ada majas. Apa itu hakikat? Hakikat adalah apa-apa yang masih tetap sesuai dengan konteksnya. Apa itu majas? Sudah keluar dari konteksnya. Oh, ternyata hakikat juga ada yang keluar dari konteks lughawinya. Oh, begitu Ustaz? Iya, karena hakikat terbagi 3. Ada lughawi, ada syar'i, ada urfi. Kalau as-salah itu hakikat syar'i namanya. Nah, apa hakikat lughawi masih sesuai dengan hakikat ahli bahasa. Kalau duduk, ya duduk gitu. Hakikat syar'i udah keluar dari makna lughawi dan kita bisa memahaminya sesuai dengan pembuat syariat, yaitu Allah. Yang ketiga, urfi. Udah keluar dari hakikat lughawinya, kita bisa pahami sesuai dengan keterangan ahli urfi. Lalu masuk majas, dan majas itu ada dalam hadis. Apa itu majas, Ustaz? Majas itu udah keluar dari makna sesuai dengan konteksnya, dia udah nggak sama lagi dengan konteks, dia udah keluar dari konteks tadi itu. Nah, apa aja pembagiannya? Ada 4. Ada majas ziyadah, ada majas pengurangan, ada majas pemindahan, dan juga ada majas peminjaman. Yang terakhir itu sering ada dalam hadis. Kira-kira demikian. Alhamdulillah rangkuman kita. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Mohon maaf hari ini saya agak kaget ya. Padahal semalam oke-oke aja, alhamdulillah. Tapi tadi pas bangun sebelum subuh kok agak kurang enak badan dan suka hidung juga tadi suka agak merah. Barakallahu fikum, mudah-mudahan berfaedah.
Yang belum paham boleh ditanyakan langsung japri ke saya. Mohon maaf kalau kadang-kadang saya telat membalasnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa amalan taqabbala. Kang Teguh, tadi apa kalau di sana untuk penyebutan sepeda motor? Honda ya. Honda, Ustaz. Nah, itu masuk ke majas pemindahan. Kalau di Aceh kereta. Kereta kalau di Aceh. Nah, kalau zaman dulu ghosting itu hantu beneran. Kalau zaman sekarang manusia pun dipanggil ghosting juga. Manusia yang suka hilang-hilang. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Khair Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum.